Hai, aku Nanda. Di YouTube channel aku ini, aku akan mengajak kalian untuk mengeksplor apa aja sih yang bisa dilakuin ketika weekend, dan aku akan share insight yang mungkin bisa berguna dan kita belajar bareng. Selain itu, karena aku bekerja di bidang sustainability atau ESG, jadi nanti aku akan share juga pengalaman, kemudian tips-tips yang berguna khususnya buat kalian fresh grad atau yang masih di bawah perkuliahan. Jadi jangan lupa subscribe channel aku dan ikutin terus YouTube videonya. So, di episode pertama ini aku mau membahas sesuatu yang menurutku fundamental banget, yaitu cara kita belajar. Ada satu hal menarik dari guru SMP ku yang aku ingat dan terapin sampai saat ini, yaitu belajar dengan metode menulis. Jadi aku nggak cuma baca, tapi aku berusaha juga untuk menulis ulang apa yang aku pahami. Dengan menulis akan membantu kita untuk memproses informasi lebih mendalam. Jadi kita nggak hanya recognize, tapi juga benar-benar understand apa yang sedang kita pelajari. Dan selain menulis, hal kedua yang menurut aku efektif juga dalam belajar adalah menjelaskan kepada orang lain. Bisa juga sih kita menjelaskan dengan untuk diri sendiri atau kayak monolog gitu ya. Jadi biasanya tuh aku yang pasti kita membaca dulu kan apa yang mau kita pelajari, kemudian kita tulis ulang untuk membuktikan pemahaman kita. Nah, setelah kita tulis ulang, baru kita berusaha untuk menjelaskan hal itu gitu, baik ke diri sendiri maupun bisa juga ke orang lain, ke teman. Tadi adalah tips generalnya, dan sekarang kita coba klasifikasikan berdasarkan tujuan belajar. Overall mungkin kita bisa klasifikasikan jadi 2 tujuan. Yang pertama untuk belajar untuk ujian, dan yang kedua belajar untuk implementasi. Nah, kalau belajar untuk ujian, kita harus paham dulu nih, ujian itu punya karakteristik. Yang pertama dia punya rules, yang kedua dia punya pola yang biasanya berulang. Jadi gimana cara belajar untuk ujian? Yang pertama kita pahami dulu struktur dan format ujiannya, bagaimana sih cara menjawabnya, rules-nya dan lain-lain. Kemudian kita mencari tahu pola soal ujian tersebut. Nah, seperti contohnya topik apa yang sering keluar, kemudian tipe pertanyaan yang diulang, bentuk pertanyaan yang keluar di ujian tersebut. Dan yang paling penting, kita bisa latihan dari soal-soal ujian sebelumnya. Nah, aku inget banget waktu aku masih kuliah, aku menyisihkan 1 minggu sebelum pekan ujian, itu aku fokuskan untuk belajar dan membedah soal-soal ujian di tahun sebelumnya. Jadi untuk anak kuliahan pasti kalian punya hubungan dengan kakak tingkat. Nah, kalian bisa tuh tanya-tanya ke mereka, minta soal ujian tahun lalu. Atau mungkin kalau dosennya berbaik hati, kalian bisa juga tanya ke dosennya. Nah, setelah kalian dapat nih materinya, biasanya bisa kalian kerjakan sendiri atau dengan grup kelompok kalian. Nah, dari situ kita bisa membiasakan diri terekspos dengan soal-soal ujian tersebut, sehingga kita bisa lebih tahu polanya, tahu cara jawabnya, kemudian kita lebih siap gitu. Dan kita bisa juga memprediksi soal berikutnya seperti apa. Ini yang paling seru sih, karena kayak menarik ketika kita udah paham nih bentuk soal ujiannya seperti ini, kita udah saat persiapan kita udah bisa jawabnya. Nah, biasanya di ujian realnya mungkin itu akan berbeda konteksnya aja, jadi basicnya tetap sama.
even pun misal benar-benar soalnya beda banget, tapi pasti dengan kalian sudah terasa dengan fundamental soalnya, kalian bisa mengaplikasikan itu untuk bentuk-bentuk soal ujian lainnya. Nah, menurut aku hal-hal tadi merupakan kunci untuk bisa siap menghadapi ujian. Bukan ujian hidup ya, tapi ujian seperti tes-tes tadi. Karena kalau ujian hidup kayaknya kita siap gak siap harus siap juga. Next, kita bahas gimana cara belajar kalau tujuannya untuk implementasi. Ini tuh lebih fleksibel karena banyak channel yang bisa kita manfaatkan. Apa aja sih? Yang pertama, tentunya online course. Ini banyak banget. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Biasanya untuk awal-awal aku sering coba yang gratis aja dulu deh. Asalkan kita pinter-pinter ya cari keyword tentang apa yang mau kita pelajari. Nah, di situ banyak kok universitas global yang menyediakan online course itu. Kita bisa tuh pakai untuk belajar dasarnya dulu, karena biasanya yang gratis itu menyediakan akses atau informasi yang basic. Nah, selain online course, kita bisa juga ikut webinar. Again, webinar ini biasanya kebanyakan juga masih basic ya informasinya, jadi untuk awal-awal pemula ini oke. Cuman ketika kalian udah merasa cukup dengan basic, mungkin kalian bisa naik level ke workshop yang lebih depth pembahasannya. Nah, biasanya workshop ini berbayar, jadi itu juga bentuk investasi kalian untuk mendapatkan materi yang lebih dalam lagi. Kemudian, hal yang ketiga yang menurutku game changer adalah networking. Siapa sangka dengan networking kita bisa bertemu dengan expert di bidang tersebut dan bisa tanya-tanya secara langsung. Gimana sih caranya? Jadi aku ingat dulu aku pernah coba approach seseorang di LinkedIn dengan cari nih keyword title-nya, kemudian aku lihat dia masih seumuran atau kita di angkatan yang sama, jadi mungkin lebih enak ya buat ngobrolnya, nggak sungkan, nggak canggung. Aku DM LinkedIn-nya dan ternyata dia berbaik hati menawarkan untuk kalau mau kita bisa Google Meet. Jadi saat itu kita langsung setelah itu kita Google Meet untuk berdiskusi. Nah, kesempatan ini yang ternyata mungkin belum banyak orang berani untuk mencoba ya. Jadi aku saranin kalian kalau udah at least kalian udah dapat nih basicnya dulu. Jangan kosongan terus langsung minta orang buat jelasin ya. Big no. Tapi kalian paling nggak udah dapat basicnya. Terus baru ketika kalian butuh yang lebih detail, bisa tanya ke expertnya langsung via LinkedIn. Selain LinkedIn, aku juga pernah dapat koneksi dari webinar gratis yang aku ikutin. Jadi dari webinar tersebut ceritanya nih ada open Q&A dengan speakernya, dan yang bersedia akan dapat free one-on-one discussion. Nah, di situ aku memanfaatkan peluang untuk bertanya ke beliau. Nah, jadi aku bisa nih dapat one-on-one side discussion setelah webinar tersebut. Nah, itu aku manfaatkan untuk menggali lebih dalam, dan percayalah dari side discussion itu kalian akan menemukan insight yang insightful yang gak kalian temuin di webinar. Dan hal yang paling efektif menurutku dalam belajar adalah learning by doing. Jadi pada akhirnya kita nggak hanya menyerap materi-materi yang kita pelajari dari
online course, dari webinar, dari ngobrol sama expert peers, tapi kita benar-benar bisa mengimplementasikan itu. Nah, syukur-syukur ketika kita punya nih wadah untuk bisa mengimplementasikannya secara langsung. Tapi gimana kalau ternyata kalian belum ada di atau belum punya kesempatan itu? Nggak usah khawatir. Jadi aku pernah nemu juga online course yang dia tidak hanya ngasih materi, tapi juga ngasih exercise. Nah, ini penting banget nih poin exercise ini. Ini juga bisa jadi kalian temukan di workshop ya. Jadi untuk memastikan kalian benar-benar paham cara implementasinya, itu kita harus bisa mengaplikasikannya dengan menjawab studi case, kemudian menyelesaikan permasalahan yang kita temuin, dan lain sebagainya. Itu tadi tips yang bisa aku share tentang gimana cara belajar yang efektif. Tapi aku ingin menekankan kalau proses belajar ini proses yang aktif dan terus berkembang. Dan sebenarnya aku yakin sih tiap orang punya caranya masing-masing, lebih tepatnya akan menemukan cara efektifnya masing-masing. Nah, gimana cara menemukannya ketika kita mencobanya? Jadi gak apa-apa, coba aja berbagai macam cara belajar atau channel belajar yang tersedia. Nah, nanti kalian akan bisa merefleksikan sendiri gimana yang paling cocok buat kalian. Jadi weekend session F1 kali ini kita tahu kalau weekend bisa jadi starting point kecil untuk kita mulai belajar dengan lebih intensional. Kalau kamu juga lagi di fase yang sama, trying to grow, trying to figure things out, you are not alone. So see you on the next weekend session.